Hai guys, balik lagi sama YouTube channel Dina Kotrunida. Yang kamu sayang gak sih sama aku? Kok diem sih gak ngomong, gak jawab? Ayang, I love you. Kok ngangguk doang sih, jawab dong. Kamu udah gak sayang aja sama aku? Ya kamu gak pernah ngomong I love you. Aku sayang kamu udah gak pernah tuh kamu ngomong kayak gitu. Berarti kamu udah gak cinta sama aku. Jadi aku minta Instagram followers aku itu ngevote, butuh nggak kalimat tersebut, pertanyaan tersebut atau tidak. Nah ternyata dari hasil survei tersebut 71%-nya itu menganggap tidak perlu, dan 29%-nya itu mengatakan perlu banget bahkan. Nah dalam 71%, aku lihat nih siapa yang ngevote, ternyata kebanyakan laki-laki, dan yang 29% ini kebanyakan perempuan. Nah dari sini kan kita terlihat ya, memang kebanyakan laki-laki itu tidak menyukai pertanyaan tersebut gitu, dan perempuan sangat butuh pertanyaan tersebut. Dan respon yang tadi di awal, si laki-laki hanya respon mungkin diam gitu dengan pertanyaan si perempuan. Terus laki-laki yang sudah tidak pernah mengatakan aku sayang kamu, aku cinta kamu. Terus ada juga respon laki-laki yang menjawabnya hanya dengan risih gitu, atau bahkan mengabaikan pertanyaan si pasangan perempuannya ini gitu ya. Berdasarkan studi ilmiah neuro telah mengungkapkan bahwa ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki, antara lain perbedaan dari komunikasi, logika, toleransi rasa sakit, aliran darah, kegiatan otak, dan yang terakhir zat kimia. Pertanyaan kamu sayang sama aku atau enggak itu kan bentuk dari komunikasi verbal nih, yang mana pada otak perempuan ini terdapat dua pusat lisan di sebelah kanan dan kiri. Ini di bagian kanan dan kiri pusat lisannya perempuan ini terhubung dengan perasaan, emosi, dan juga memori. Sedangkan yang dipunya laki-laki itu hanya pusat lisan di sebelah kiri, dan ini terhubungnya pada bagian otak kirinya saja gitu yang berfungsi, enggak pada menyambung kepada perasaan dan emosi gitu. Hal ini menyebabkan perempuan menjadi makhluk yang lebih verbal, karena dalam sehari pun perempuan tuh bisa nih ngasilin 2000 kata per hari, gila enggak? Tapi laki-laki hanya memproduksi kata 7000 per hari. Ini menjelaskan mengapa bergosip, ngerumpi, ngomel-ngomel, cerewet ini kerjaan kaum emak-emak dibandingkan laki-laki. Tapi tentu jelas ya, nah dasarnya dari stigma perempuan ini ngomel segala macam ini dari sini nih, dari si perempuan makhluk verbal. Tapi kita perlu diperjelas, walaupun otak perempuan dan laki-laki itu berbeda gitu ya, bukan berarti yang mempunyai otak volume otak lebih besar ini lebih pintar gitu. Jadi bukan berarti juga perempuan ini lebih bodoh dibanding laki-laki, bukan berarti seperti itu ya. Ini hanya pada volume otak yang berbeda mempengaruhi cara berpikirnya, bukan kecerdasan gitu. Nah laki-laki ini kan lebih suka sama hal-hal yang sederhana, nggak ribet gitu kan, nggak mendetail gitu kan, nggak gitu. Laki-laki tuh nggak suka hal kayak gitu kan. Mereka nih ya, mereka juga tidak memiliki koneksi terhadap hubungan dengan perasaan dan curhatan hati gitu. Jadi mereka tuh nggak punya koneksi tersebut gitu, ke curhatan hati dan perasaan tuh mereka nggak punya. Jadi saat otak perempuan lebih verbal, lebih unggul dalam hal linguistik, nah otak laki-laki ini lebih unggul dalam hal visual dan angka gitu. Itu mengapa jatuh cintanya perempuan ini melalui telinga dan laki-laki melalui mata gitu. Karena hal tersebut keunggulan yang memang berbeda. Hal ini juga kemudian nih mempengaruhi stigma dan cap yang beredar di masyarakat hingga kini. Cerewet, sensitif, perasaannya itu adalah kodrat perempuan, sedangkan laki-laki dicap sebagai makhluk yang kuat dan jago berolahraga gitu. Jadi ini muncullah stigma seperti itu karena perempuan ini adalah makhluk verbal. Padahal kalau kita lebih bisa gitu ya mengendalikan hal tersebut, justru
perempuan bisa lebih segalanya unggul gitu guys, karena kita mengkoneksikan logika dan perasaannya, laki-laki tidak bisa. Anjay. Jadi kalau pasanganmu nih ya, terutama laki-laki, tidak selalu menjawab kamu sayang enggak sama aku, itu menanyakan tentang perasaannya atau tidak pernah mengungkapkannya kembali seperti dulu, ini bukan berarti dia nggak sayang lagi sama kamu, tapi karena mereka merasa bersikap sensitif ini tuh bukan hal yang biasa mereka lakukan gitu kan. Selain itu, dengan rasio penggunaan logika mereka nih yang lebih unggul dibandingkan penggunaan perasaannya dalam berpikir, ini tuh merasa pada zaman nih waktu saat PDKT nih ya, flashback deh teman-teman nih, PDKT sama pasangan pasti kan lebih si cowok nih yang mengejar, terus yang mengungkapkan rayuan, gombalan, janji-janji gitu kan. Di awal nih selalu gitu kan, effortnya tuh lebih banget gitu untuk mengungkapkan perasaan cinta tuh, karena mereka sedang berusaha untuk memikat perempuan gitu. Mereka lagi berusaha biar mendapatkan si perempuan ini. Nah, setelah dapet, jangan harap pasangan kalian itu masih sama seperti awal PDKT. Kenapa? Karena mereka menganggap si yang orang dicintainya ini sudah didapatkan dan tidak harus dipertanyakan lagi aku sayang enggak sama kamu, karena ya dulunya tuh udah segimana usahanya gitu untuk ngedapetin teman-teman gitu. Jadi mereka nganggap itu adalah bentuk dari cintanya mereka gitu kan. Dari awal juga gue mah emang usaha dapetin elu gitu. Nah, bukan berarti si laki-laki ini berubah, tidak bilang aku sayang kamu lagi tuh berubah, nggak ada perasaan sama teman-teman, enggak, jangan menganggap seperti itu. Itu karena proses ini tuh adalah proses biologi gitu. Jadi memang biologi sedang bekerja pada saat itu tuh. Jadi memang seperti itu fasenya laki-laki itu, memang di awal doang, tapi akhirnya mah dia nggak perlulah kalau untuk kalimat gitu. Mereka juga merasa kita sebagai pasangannya tuh sudah seharusnya tahu kalau mereka ini menyayangi kita nih, dan kita tidak seharusnya mengajukan pertanyaan itu kembali gitu. Jadi si laki-laki tuh pengennya juga sama, kita tuh peka udah tahu nih kalau dia tuh memang sayang sama gue gitu. Tapi ya namanya juga perempuan ya, maunya kan didengar gitu. Banyak perempuan yang pengennya gombalan, mungkin lebih membahas tentang 5 bahasa cinta gitu ya. Nanti kita bahas bahasa cinta gitu. Jadi ada perempuan yang memang pengennya seperti itu, laki-laki mengungkapkan kalimat-kalimat seperti itu atau yang lainnya. Nah, jadi itu ya perbedaan kenapa gitu si laki-laki selalu risih dipertanyakan hal itu dan selalu berubah setelah udah berpacaran lama gitu. Kenapa nggak pernah bilang aku sayang kamu lagi, itu karena proses biologinya mereka memang seperti itu gitu ya. Memang cara berpikirnya mereka seperti itu, logikanya memang berbeda. Hikmahnya pasanganmu berarti laki-laki yang memang normal gitu ya, lurus-lurus aja. Kalau mereka membuat kesal karena tidak pernah bilang sayang atau lupa, atau kenangan-kenangannya manisnya kalian dia melupakan gitu, tarik nafas saja gitu ya. Menganggap hal itu biasa gitu, jangan diambil pusing, karena itu bukan karena tidak sayang, tapi memang proses biologinya memang sedang bekerja gitu loh. Justru nih kalau kamu seharusnya khawatir nih kalau si cowok nih dari dulu tuh banyak banget gombalannya, nggak ada berubah-berubahnya gitu ya. Terus pokoknya kebanyakan ngomong deh gitu si laki-laki. Jangan-jangan bukan laki-laki tapi buaya. Canda ya. Jadi tapi tetap jangan mengabaikan bendera-bendera merah yang ada dalam hubungan kalian. Maksudnya rasa sayang memang tidak bisa hanya diungkapkan, tapi sifat, sikap dan perilakunya itu tidak bisa pernah bohong. Jadi tetap harus diperhatikan dari sikap dan perilakunya gitu. Kalau untuk kata-kata dia nggak pernah bilang lagi aku sayang kamu, nggak usah dikhawatirin gitu. Itu memang proses biologinya mereka seperti itu. Sekian dari pembahasan aku sayang sama kamu, mas pacar nih nggak sayang nggak sama aku gitu ya. Itu sudah kita bahas.
Nextnya, kalau teman-teman suka dengan pembahasan serupa seperti ini, boleh komen dong di bawah atau follow Instagram aku di Dena. Nanti kita bahas lagi perihal hubungan-hubungan yang asmara gitu kan. Dan aku juga pernah bikin video hubungan toksik, nanti bisa lihat, dicek di atas atau description di bawah. Segitu aja pembahasan kali ini. Semangat, jangan lupa protokol kesehatannya dijaga. Oke? See you in the next video. Saya Dena Kotrida, pamit undur diri. Bye.